Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yeremia Erlangga Wijaya dengan NPM 23110090 dari kelas TIP 01. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas materi 9 mata kuliah kriptografi dengan topik kriptografi hybrid atau hybrid crypto system. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Pada era komunikasi digital dan pertukaran data melalui internet saat ini, jejak digital maupun data yang dikirimkan sangat mudah untuk didapatkan oleh pihak lain. Oleh karena itu, data yang dikirimkan melalui internet perlu diamankan. Dalam hal pengamanan data, kriptografi menjadi salah satu instrumen yang sangat penting. Kriptografi sendiri menurut Steiner pada tahun 1996 adalah ilmuwan sekaligus seni untuk menjaga keamanan pesan atau message. Sementara itu, Soemarkijo pada tahun 2007 menjelaskan bahwa kriptografi merupakan ilmu untuk menjaga kerahasiaan informasi dengan metode dan teknik matematika yang mencakup untuk menjaga kerahasiaan informasi dengan metode dan teknik informatika yang mencakup 4 aspek, yaitu kerahasiaan, integritas data, autentikasi entitas, dan autentikasi asal data. Sesuai prinsip Kirchhoff, suatu sistem kriptografi harus tetap aman meskipun seluruh informasi mengenai sistem tersebut diketahui publik, kecuali nilai kuncinya. Nah, setiap algoritma kriptografi itu memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kriptografi simetris memiliki kelebihan pada kecepatan proses enskripsi dan deskripsi yang tinggi, tetapi lemah dalam hal pendistribusian kunci. Sebaliknya, kriptografi asimetris memiliki kelebihan dalam kemudahan pertukaran kunci, namun lemah dari segi kecepatan. Untuk mengatasi kelemahan dari masing-masing algoritma tersebut, maka diperpadukanlah kedua sistem kriptografi ini. Perpaduan antara kriptografi simetris dan asimetris inilah yang disebut dengan hybrid crypto system atau sistem kriptografi hybrid. 3. Sistem kriptografi hybrid. Perlu dipahami bahwa dalam aplikasi kriptografi di dunia nyata, algoritma kunci publik bukanlah pengganti dari algoritma simetris. Algoritma kunci publik tidak digunakan untuk mengenkripsi pesan, melainkan digunakan untuk mengenkripsi kunci. Ada dua alasan mengapa algoritma kunci publik tidak digunakan langsung untuk mengenkripsi pesan. Alasan pertama, algoritma kunci publik itu lambat. Algoritma simetris umumnya paling tidak 1000 kali lebih cepat dibandingkan algoritma kunci publik. Meskipun komputer semakin cepat, kebutuhan bandwidth juga terus meningkat, sehingga akan selalu ada kebutuhan untuk mengenkripsi data lebih cepat daripada yang bisa dikelola kriptografi kunci publik. Alasan kedua, kriptosistem kunci publik rentan terhadap serangan teks biasa yang dipilih atau chosen plain text attack. Jika C sama dengan E dari P, dengan P adalah plain text dari sekumpulan N kemungkinan, maka kriptanalis cukup mengenkripsi semua N kemungkinan teks biasa tersebut lalu membandingkan dengan C. Memang kriptanalis tidak bisa memulihkan kunci deskripsi, tetapi ia tetap bisa menentukan isi plain text P-nya. Serangan semacam ini akan sangat efektif jika kemungkinan pesan terbatas. Contohnya, P adalah nominal uang dalam dolar yang kurang dari 1 juta. Kriptanalis tinggal mencoba 1.000.000 kemungkinan angka. Kriptosistem simetris tidak rentan terhadap serangan ini, karena kriptanalis tidak dapat melakukan percobaan enskripsi tetapi mengetahui kuncinya. Serangan semacam ini akan sangat efektif jika kemungkinan pesannya terbatas. Contohnya, jika P adalah nominal uang dolar dalam yang kurang dari 1 juta, kriptanalis tinggal mencoba 1.000.000 kemungkinan angka.
Kriptosistem simetris tidak rentan terhadap serangan ini, karena kriptanalis tidak dapat melakukan percobaan enskripsi tanpa mengetahui kuncinya. Oleh karena itu, dalam sebagian besar implementasinya, kriptografi kunci publik digunakan untuk mengamankan dan mendistribusikan kunci sesi. Kunci sesi inilah yang kemudian digunakan dengan algoritma simetris untuk mengamankan lalu lintas pesan yang sesungguhnya. Konsep inilah yang disebut dengan kriptosistem hybrid. Secara sederhana, alurnya seperti ini. Langkah 1, Bob mengirimkan kunci publiknya kepada Alice. Langkah kedua, Alice menghasilkan kunci sesi acak yang disebut K, kemudian mengenkripsinya menggunakan kunci publik milik Bob, lalu mengirimkan kepada Bob. Langkah ketiga, Bob mendeskripsi pesan dari Alice menggunakan kunci pribadinya untuk memulihkan kunci sesi tersebut. Langkah keempat, setelah itu Alice dan Bob sama-sama mengenkripsi komunikasi mereka menggunakan kunci sesi yang sama tadi. Dengan menggunakan kriptografi kunci publik untuk distribusi kunci, maka persoalan manajemen kunci yang selama ini menjadi tantangan terbesar dapat terselesaikan. Sementara itu, proses enskripsi data yang sesungguhnya tetap memanfaatkan kecepatan dari kriptografi simetris. Proses kriptografi hibrid. Selanjutnya mari kita bahas bagaimana proses kerja sistem kriptografi hibrid secara beruntun. Pertama, proses sistem kriptografi hibrid diawali dengan melakukan enskripsi pada plaintext terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk mempertinggi daya tahan terhadap serangan penyerang atau attacker yang biasanya memanfaatkan pola-pola pada plaintext untuk memecahkan ciphertext menggunakan algoritma simetris. Kedua, setelah plaintext berubah menjadi teks transkripsi, kunci privat dan algoritma simetris tadi dienkripsi kembali menggunakan pasangan kunci publik dan algoritma asimetris lalu dikirimkan. Ketiga, proses pengenkripsi kunci inilah yang disebut dengan kunci sesi, yaitu kunci privat yang telah dienkripsi dan bersifat one time only. Artinya hanya tercipta dan digunakan pada saat itu saja. Keempat, kunci yang telah transkripsi tadi kemudian ditransmisikan bersama-sama dengan ciphertext kepada pihak penerima. Kelima, untuk proses deskripsi, menerima akan menggunakan kunci privat dan algoritma asimetris untuk mendeskripsi kunci sesi terlebih dahulu. Dan keenam, setelah kunci sesi berhasil dipulihkan, barulah kunci tersebut digunakan untuk mendeskripsi ciphertext menjadi plaintext kembali semula. Contoh sistem kriptografi hibrid protokol Baylor-Yacob. Sebagai contoh penerapan nyata, kita bisa melihat protokol Baylor-Yacob, yaitu sebuah protokol pengiriman kunci yang menggunakan kriptografi kunci publik yang mengirimkan kunci rahasia kriptografi simetrik. Protokol ini menyediakan autentikasi entitas bersama serta autentikasi kunci eksplisit dan dirancang khusus untuk aplikasi di mana terdapat ketidakseimbangan kekuatan pemrosesan antara dua pihak, misalnya transaksi kartu chip dan komunikasi nirkabel dengan perangkat berdaya rendah. Tujuan utamanya adalah minimalkan beban komputasi pada pihak yang lebih lemah dan menjaga agar identitas pihak yang lebih lemah tersebut yang di sini disebut dengan pihak A tetap tersembunyi dari penyadap. Secara garis besar, pihak A mengautentikasi dirinya ke pihak B dengan menandatangani tantangan acak yang disebut M. Sementara pihak B mengautentikasi dirinya ke A dengan menunjukkan pengetahuan tentang kunci K yang hanya bisa dipulihkan oleh B sendiri. Untuk mempermudah penjelasan protokol ini dijabarkan menggunakan algoritma RSA dengan eksponen publik tertentu. Ada 4 tahap dalam pengaturan sistemnya. Tahap pertama, pemulihan parameter sistem server terpercaya yang disebut T menetapkan bilangan prima dan generator untuk grup Elgamal serta menghasilkan modulus publik untuk tanda tangan RSA serta kunci privatnya. Tahap kedua, distribusi parameter sistem.
di mana setiap pihak A dan B diberikan salinan kunci publik T beserta parameter sistem yang diperlukan, dan masing-masing memiliki starting untuk pengenalan identitas sendiri. Tahap ketiga, inisialisasi terminal. Pihak A memilih di bilangan acak sebagai kunci privat, lalu menghitung kunci publik pada tangan L Jerman, kemudian mengirimkannya ke server T untuk memperoleh sertifikat kunci publik yang telah ditantangani oleh T. Tahap keempat, inisialisasi server. Pihak B membuat kunci privat dan kunci RSA miliknya sendiri, lalu mengirimkan modulus kunci pihak publiknya ke T untuk memperoleh sertifikat kunci publik juga telah ditantangani oleh T. Pertukaran pesan pada protokol ini terdiri dari 4 pesan. Pesan pertama, B mengirimkan sertifikat kunci publiknya ke A. Pesan kedua, A mengirimkan hasil inskripsi kunci sesi K menggunakan kunci publik B. Pesan ketiga, B mengirimkan balasan transkripsi menggunakan kunci sesi K yang sudah disepakati. Dan pesan keempat, A mengirimkan hasil perhitungan tanda tangannya beserta sertifikat miliknya kepada B. Secara ringkas proses begini, A memeriksa keaslian sertifikat B, lalu memiliki kunci sesi acak K dan menginskripsinya dengan menggunakan kunci B. B kemudian memulihkan K, membuat pesan tantangan yang diinskripsi dengan K, lalu mengirimkannya kembali ke A. A memverifikasi pesan tersebut, membentuk tanda tangannya dan mengirimkan balasannya. Terakhir, B memverifikasi tanda tangan dari A tersebut. Jika seluruh pemeriksaan berhasil, maka B menerima bahwa A adalah pihak yang sah dan menjadi sumber dari kunci K. Kesimpulan dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa kriptografi hibrid merupakan perpaduan antara kriptografi simetris dan kriptografi asimetris yang memanfaatkan kelebihan masing-masing algoritma sekaligus menutupi kelemahannya. Kriptografi asimetris digunakan untuk mendistribusikan kunci sesi secara aman, sedangkan kriptografi simetris digunakan untuk mengenkripsi data atau pesan yang sesungguhnya karena kecepatannya yang sangat jauh lebih tinggi. Contoh penerapannya dapat kita lihat pada protokol Beller-Jacob yang dirancang untuk memberikan autentikasi timbal balik antara kedua pihak dengan kemampuan komputasi yang tidak seimbang, sekaligus tetap menjaga kerahasiaan identitas publik yang lebih lemah. Bagian penutup, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai materi 9 kriptografi hibrid. Saya harap penjelasan ini dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita bersama. Sekian dan terima kasih.